langsung langsung Dokter Adrian. Nah itu. Halo Dokter Adrian. Nah, Langsung aja disapa. halo Dokter Adrian, sudah bergabung jadinya? Sudah bergabung kita. Ya, Suara jelas ya? jelas, loud and clear, jelas sekali. Wajahnya juga clear dok, seger. Baik. Sama dari Poli. Oh, baik, kita akan langsung saja masuk dalam sesi ketiga ya, pada hari kedua dari series workshop on heart failure and cardiometabolic disease sebagai rangkaian dari acara Inner Heart Failure ke-6. Kita di sini mempunyai speaker kondang nih dari Palembang, yaitu Dr. Adrian Zulkarnain, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang akan membawakan, akan merefresh dan memberikan asupan kepada kita how to maintain blood pressure control. Baik, kepada Dr. Adrian, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Dr. DY. Slide-nya ini terlihat jelas ya? Ya, terlihat jelas dok. Oke, terima kasih. Oke, sore ini saya akan mencoba Di sini aja lah, ngapain sih? Ya di sini aja lah. kita memaintain Jangan dekat, nggak tekanan apa-apa, darah ngapain? dengan baik. Sebentar. Oke, jadi sudah lama diketahui bahwa hipertensi ini adalah salah satu risiko utama daripada kejadian penyakit kardiovaskular. Dan data dari WHO di tahun 2015 itu diperkirakan sudah ada pasien dengan hipertensi itu mencapai 1,1 miliar orang. Dan diperkirakan di tahun 2025 jika hal ini masih berlanjut, diperkirakan ini akan mencapai 1,5 miliar orang. Dan dari penelitian mengungkapkan bahwa kemungkinan sampai dengan 9 juta orang setiap tahunnya itu meninggal dikarenakan penyakit hipertensi. Dan sayangnya awareness terhadap hipertensi ini tergolong cukup rendah. Ini di data di 2015 itu pada pasien wanita dengan hipertensi itu hampir 50% itu tidak aware akan hipertensinya. Dan dari yang aware itu hanya 25% yang aware akan hipertensi dan terkontrol. Dan hal yang lebih buruk lagi ditemukan pada laki-laki. Bahkan mencapai 73% tidak aware akan hipertensi, dan yang aware juga cuma 12% yang terkontrol hipertensinya. Dan sebenarnya angka kematian akibat hipertensi secara global itu lebih tinggi dibandingkan angka kejadian kematian akibat malaria, TB, AIDS, diare, dan ISPA. Itu digabungkan angkanya, itu lebih tinggi angka kematian diakibatkan oleh hipertensi. Maka sebenarnya kalau kita bisa mengontrol hipertensi ini dengan baik, maka angka kematian kardiovaskular diakibatkan oleh hipertensi ini bisa ditekan sampai hampir lebih daripada 50%. Di sini saya memakai ada dua guideline, ada guideline ESC 2018 dan juga saya memakai guideline ISH 2020. Di sini saya juga memakai guideline ISA yang terakhir ini karena saya merasakan bahwa di guideline ISA ini dia juga mengikutkan negara-negara yang berkembang, sehingga karena di guideline ESC ataupun AHA itu banyak tata laksana yang agak sulit kita bisa terapkan di negara-negara yang resource-nya tidak sebesar mereka. Dan di sini ada istilah essential dan optimal. Essential itu bisa dikatakan sebagai kewajiban yang kita sebagai klinisi kita lakukan untuk pasien kita dengan hipertensi. Dan definisi dari hipertensi ini dari ESC 2018 ini pembagian cukup banyak. Jadi dia membagi dari hipertensi grade 1 sampai dengan grade 3. Sedangkan untuk yang ISH sendiri 2020 pembagian cukup sederhana. Jadi kalau pasien dengan grade 1 hipertensi itu 140 dan jika tensi di atas 160 sudah masuk pada hipertensi grade 2. Cuma ini kutipan saya ambil dari Norman Kaplan, dikatakan bahwa sebenarnya yang menjadi problem juga adalah masalah pengukuran tekanan darah. Karena sering sekali pengukuran tekanan darah itu sebenarnya adalah prosedur yang secara klinis sangat penting,
tetapi pengukurannya itu sering sekali kita gunakan, kita memakainya di saat-saat atau cara yang tidak baik. Jadi mungkin kita pada saat pasien masuk ke poli tidak langsung ditensi dulu di luar, itu pasien mungkin langsung ditanyakan keluhannya apa segala macam. Sedangkan pada saat tensi diharapkan pasien itu tidak diajak bicara, tidak ngomong. Kemudian kita juga kadang-kadang sering memakai mungkin pasiennya badannya cukup besar sehingga cuff yang kita pakai juga ukurannya terlalu kecil. Dan juga kadang-kadang kalau pasien memakai baju dengan lengan panjang, ini kita lakukan tensi di atas baju. Dan juga kadang-kadang tempat duduknya juga tidak ada sandaran, kemudian juga letak lengannya juga bisa lebih bawah atau lebih tinggi daripada letak sejajar dengan jantung, dan juga posisi kaki juga kadang-kadang bersilang. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang simpel yang kita bisa menggunakan sehingga bisa mendapatkan hasil pengukuran tekanan darah yang akurat. Karena jika kita tidak lakukan dengan akurat, maka sebenarnya ada perbedaan mungkin sekitar 10 sampai dengan 30 mm air raksa. Dan diagnosis daripada hipertensi ini sebaiknya tidak dilakukan pada satu kali kunjungan. Kita diagnosis hipertensi, kita lakukan biasanya 2 sampai dengan 3 kali visit, di mana jarak di antara visit itu sampai dengan 1 sampai dengan 4 minggu. Dan kalaupun kita mau mengatakan pasien dengan hypertension, itu kita lihat apakah tensinya itu sudah di atas 180/110, jadi sudah grade 2 ke atas, dan ada bukti keterlibatan penyakit kardiovaskular. Jadi di guideline, baik ESC ataupun IASA, itu digalakkan pengukuran out of hospital measurements, baik ambulatory blood pressure measurements, yaitu IBPM, ini alatnya. Jadi alat ini dibawa pulang oleh pasien ke rumah dan akan dilakukan pengukuran secara otomatis setengah jam sampai 1 jam sekali, sehingga nanti didapatkan kurva. Nah, cuma memang masalahnya IBPM ini memakan resource cukup banyak karena harganya mungkin sekitar 20 sampai dengan 30. Dan kadang-kadang pasien bawa pulang, mungkin kena air segala macam gampang rusak. Sehingga kita juga bisa menggunakan home blood pressure measurements. Ini pasien bisa membeli alat tensi digital yang akurat, yang terkalibrasi, dan dilakukan pengukuran itu lebih kurang 7 hari berturut-turut, setidaknya 3 sampai dengan 4 hari, dan dilakukan pengukuran pagi dan malam hari. Dan setiap pengukuran dilakukan 2 kali, yang diberikan jarak lebih kurang 1 sampai dengan 2 menit. Dan home blood pressure measurements ini angkanya adalah hasil rata-rata angka yang didapatkan selama pengukuran, di mana kita tidak memakai angka di hari pertama. Sehingga dari out of hospital measurements ini kita bisa dapatkan populasi white coat hypertension, yaitu apabila tekanan darahnya itu di rumah sakit itu tinggi, tapi di rumah itu justru normal. Ataupun juga mass hypertension. Jadi pasien itu di hospital itu dia normal, tapi pada saat di rumah itu tekanan darahnya tinggi. Jadi mungkin skenarionya bisa saja pada saat Anda ketemu pasien dengan mungkin ada LVH dari EKG-nya, kemudian echo-nya Anda temukan ada HHD, tapi tensi pada di klinik itu bagus. Mungkin Anda bisa sarankan untuk dilakukan pengukuran di rumah, sehingga kita bisa lihat apakah tekanan darah di rumah itu meningkat atau tidak. Dan ini angka-angka untuk kita mengatakan hipertensi berdasarkan ABPM ataupun HBPM. Jadi kalau ambulatori itu kalau 24 jam secara rata-rata di atas 130/80, kalau di jamnya atau pada saat kerja di atas 135/85, atau night time-nya di atas 120 atau 70. Dan untuk HBPM itu di atas 135/85. Kenapa kita memakai out of office measurements? Ini sebenarnya terkait bahwa pengukuran out of hospital measurements ini berkorelasi baik dengan target organ damage. Di sini dilihat pasien dengan LVH atau juga dengan albumin ekskresi yang tinggi, itu berkorelasi positif dengan angka ABPM, HBPM jika dibandingkan dengan OBPM.
Dan setelah kita mengetahui tensinya dengan baik, kita juga harus mencari tahu hypertension mediated organ damage atau kerusakan target organ yang diakibatkan oleh peningkatan tekanan darah ini. Baik itu di otak, di jantung, di ginjal, arteri, ataupun juga mata. Sehingga pada saat pasien itu berkunjung ke poli kita harapkan pasien di EKG juga. Di EKG untuk kita lihat apakah LVH, kita cek urinnya, dan kalau bisa kita lakukan pemeriksaan fundoskopi. Lebih optimal lagi kalau kita bisa berikan pemeriksaan echo, Doppler, karotid, fungsi ginjal, dan juga MRI. Dari data-data tensi, faktor risiko, tensi dan juga organ damage, dan juga cardiovascular disease, kita bisa mengklasifikasikan pasien kita ini tergolong kelompoknya mana, apakah high risk, moderate risk, ataupun low risk. Pada pasien yang sudah kita establish hipertensi, ya, kita lakukan lifestyle modification pasti, dan apabila dia sudah grade 2, kita bisa langsung berikan pengobatan. Tapi kalau dia masih grade 1, kita lihat lagi faktor risikonya. Apabila dia ada faktor risiko, maka kita bisa berikan terapi obat-obatan. Apabila dia tergolong yang low risk, kita bisa mencoba lifestyle modification dulu selama 3 sampai dengan 6 bulan. Apabila tekanan darah masih juga tidak terkontrol, kita bisa lanjutkan dengan obat-obatan. Dan target dari tekanan darah kita harapkan itu di bawah 140/90. Dan kalau mau kita optimal, kalau usia masih di bawah 65, itu di bawah 130/80, kalau di atas 65 di bawah 140/90. Dan kita harapkan ini akan tercapai dalam waktu 3 bulan. Dan untuk lifestyle modification, ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan. Kurangi garam, makan dan minum sehat, mengurangi berat badan, kurangi merokok atau berhenti merokok, olahraga. Hal-hal ini jika dilakukan dengan baik, semuanya itu dikatakan dapat menurunkan tekanan darah sampai dengan 50 meter air aksa. Nah, bagaimana kalau kita sudah lakukan lifestyle, ataupun juga pasien masuk sudah dengan tekanan darah yang tinggi di atas 180 dan sudah kita temukan adanya kelainan kardiovaskular. Dari ESC 2018 itu dari awal sudah disarankan dilakukan combination therapy, yaitu kombinasi antara RAS blocker dengan CCB atau diuretics. Dan direkomendasikan juga pemberian 2 kombinasi obat itu dalam bentuk single pill combination. Jadi 2 obat itu tergabung dalam 1 pil. Ini untuk biar compliance dan adherence pasien terhadap pengobatan juga baik. Jadi di ESC 2018, jadi initial terapi kita bisa berikan golongan ACE, ARB ditambahkan dengan CCB atau diuretics, dan jika apabila belum terkontrol kita bisa tambahkan lagi. Jika sebelumnya belum dapat diuretics, kita bisa berikan diuretics. Apabila tensi masih tinggi, kita bisa tambahkan spironolakton dan lain-lainnya. Dan ini juga serupa dengan guideline yang dikemukakan di IASA 2020, di mana idealnya itu diberikan single pill combination, ya. Dan step pertamanya itu dual low dose combination antara RAS blocker dengan CCB dari awal. Dosisnya masih setengah dosis dari dosis optimalnya, dan jika apabila belum terkontrol, kita bisa naikkan sampai dengan full dose. Dan apabila masih belum terkontrol juga, step ketiga kita bisa tambahkan dengan golongan thiazide diuretik. Dan apabila masih resisten, kita bisa berikan dengan spironolakton. Jadi kombinasi ARB dan CCB di sini sebenarnya sangat bermanfaat untuk kombinasi dari kondisi-kondisi seperti yang tercantum di sini. Misalnya pada pasien dengan CCB itu punya manfaat untuk pasien dengan angina pectoris, ataupun juga pasien dengan hipertensi pada kulit hitam, dan juga pada pasien dengan ibu-ibu hamil. Sedangkan untuk ARB itu punya manfaat pada pasien dengan infark, dengan LVH, diabetik, dan juga pada pasien mungkin diberikan dengan ACE inhibitor tercetus untuk batuk keringnya. Jadi ini adalah contoh untuk
kombinasi CCB dan ARB, di sini adalah amlodipin dan valsartan, di mana pada pemberian CCB itu menaikkan simpatetik dan resistem justru dan akan dikonter oleh ARB, dan CCB ini efektif untuk pasien dengan low renin, sedangkan ARB yang high renin, dan pasien dengan CCB ini bisa timbul edema, sedangkan ARB bisa mengurangi daripada edema. Dan CCB juga bisa mengurangi daripada iskemik. Jadi kombinasi dari dua obat ini dapat memberikan efek yang menguntungkan kepada pasien. Dan ada trial yang dilakukan kombinasi dari dua obat ini, yaitu EXACT study. Itu mengkombinasi antara amlodipin dengan valsartan pada pasien yang sudah mendapatkan terapi monoterapi hipertensi. Dan pasien diberikan dari minggu pertama dan ikuti sampai dengan minggu ke-26. Dan studi ini mencakup hampir 13 negara, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikutkan pasiennya, ada sekitar 500 pasien. Dan dari penelitian ini didapatkan bahwa penurunan tekanan darah, walaupun pasien sudah dapat ACE, ARB, CCB, beta blocker, dan lain-lainnya, itu overall bisa menurunkan tekanan darah sampai dengan 30 mm Elaksa untuk sistolik. Dan untuk di Indonesia juga sama. Overall juga menurunkan tekanan darah sampai dengan 33 mm Elaksa. Dan ini juga berlaku pada pasien dengan diabetes, lansia, ISA, maupun dengan pasien dengan obesitas. Dan 70% pasien yang diberikan dengan amlodipin valsartan combination, itu 70% dapat mencapai terapi therapeutic goals-nya, yaitu systolic blood pressure kurang dari 140 dan diastolik di bawah 90. Dan safety-nya juga dikatakan cukup tolerated. Kejadian edema sekitar 2% dan peripheral edema 1 sampai dengan 2%. Nah, tapi ada isu yang menarik di tahun 2020 ini terkait dengan COVID-19. Ini dikatakan ada kekhawatiran pasien hipertensi dengan pemberian ACE atau ARB. Ini dikatakan karena pada pasien hipertensi itu dikatakan mempunyai risiko mortalitas yang lebih tinggi. Ini terlihat di studi survei yang dilakukan di China dan juga di Italia, di mana angka pasien yang mengalami mortalitas, angka pasien hipertensinya itu lebih kurang sampai dengan 70%. Dan hal ini dikarenakan dianggap bahwa pemberian ACE atau ARB itu dapat meningkatkan ekspresi daripada ACE2 reseptor. Yang seperti kita ketahui bahwa ACE2 reseptor ini merupakan point de entrée daripada infeksi SARS-CoV. Dan ini coba dijawab oleh penelitian dilakukan oleh KI yang diterbitkan oleh di JAMA Internal Medicine. Ini melihat apabila pasien yang sudah rutin mendapatkan ACE atau ARB itu dihentikan, ini pada kasus ini pada saat eGFR-nya di bawah 30, apabila ACE ARB-nya itu dihentikan, itu angka survival-nya justru langsung turun apabila dihentikan. Dan ini pada pasien dengan eGFR di atas 40, angka penurunan survival-nya itu jauh lebih besar lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa jika pasien secara umum kita temukan, kita hentikan ACE ARB-nya, itu angka mortalitasnya bisa naik. Jadi ini adalah skema untuk kejadian infeksi SARS-CoV terkait dengan ACE2. Ini yang ditakutkan sebenarnya awalnya itu adalah pemberian ACE atau ARB itu akan menghalangi terbentuknya angiotensin 2, dan angiotensin 2 ini dengan ACE2 itu akan berubah menjadi angiotensin 1,7. Jadi kalau kita memblok daripada angiotensin 2, ini ditakutkan ACE2 ini akan semakin banyak di permukaan membran, sehingga ditakutkan akan menyebabkan lebih gampang daripada SARS-CoV untuk hinggap di membran. Cuma harus kita ketahui sebenarnya obat RAS blocker itu kerjanya di level di ACE, jadi bukan di ACE2. Jadi sebenarnya reseptornya tidak persis sama. Dan dari penelitian lanjutan itu terlihat bahwa walaupun diberikan ACE atau ARB, angka
S2 ataupun angiotensin 17 itu juga terlihat tidak meningkat. Dan bahkan penelitian lanjutan daripada evaluasi terhadap hal ini, itu terlihat pasien yang terinfeksi dari SARS-CoV itu angka daripada angiotensin 2-nya itu justru meningkat, yang menyebabkan akhirnya terjadinya acute lung injury, myocardial remodeling, vasokonstriksi, dan lain-lain. Sehingga saat ini sedang berlangsung penelitian menggunakan ARB justru pada pasien COVID untuk menghindari kejadian-kejadian ini. Dan Asian Federation Kardiologi juga sudah mengungkapkan bahwa pemerhatian ACE-ARB pada pasien COVID itu tidak berdasarkan evidence base, dan nada yang serupa juga dikemukakan oleh ISH. Sehingga di sebagian besar perhimpunan di dunia itu semuanya sepakat bahwa pasien yang sudah menggunakan ACE atau ARB itu tetap mendapatkan dan jangan sampai di stop walaupun pasien dengan terinfeksi dengan COVID-19. Sebagai summary, jadi kita harus tahu bagaimana pentingnya mengukur tekanan darah dan juga melihat apakah ada atau tidak pasien itu dengan target organ damage, sehingga kita dapat menentukan apakah kita perlu melakukan medical treatment. Dan HBPM atau ABPM seperti yang dianjurkan oleh guideline itu berguna, terutama untuk mendiagnosis white coat ataupun mass hypertension. Dan ESC dan ISH 2020 semua sepakat bahwa initial medical treatment itu yang direkomendasikan adalah kombinasi obat single pill combination. Dan di saat ini di global pandemik diharapkan kita tidak menstop obat ACE atau ARB karena memang dua obat ini adalah obat yang bisa dikatakan sebagai lini pertama dari pasien dengan hipertensi, terutama apabila kita sudah masukkan obat itu untuk tekanan darah tinggi, heart failure, karena justru kalau kita stop justru dapat meningkatkan kematian kardiovaskular yang diakibatkan juga oleh pasien COVID. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Erik atas kuliahnya ya, yang pelan tapi pasti dan jelas. Ya, Dr. Erik, apakah ada pertanyaan, Dr. Erik? Ini pasti harusnya banyak pertanyaan nih buat Dr. Erik. Ya. Ya. Iya, Dok. Dr. Erik, sambil menunggu pertanyaan dari para audiens peserta, saya mau nanya, Dok, pada pasien-pasien hipertensi, apakah ada kriteria khusus pasien mana yang sebaiknya memang dari awal kita sarankan untuk diberikan single pill combination? Apakah ada kriterianya secara teori, ataukah memang semua pasien itu disarankan dari awal? Tadi kan di guideline memang pendekatan terbaru adalah langsung diberikan single pill combination. Lalu yang kedua, sebaiknya pada obat-obat misalnya kombinasi seperti kombinasi ARB dan CCB ini sebaiknya diberikannya kapan ya Dr. Erik ya? Apakah pagi yang paling optimal? Apakah malam? Bagaimana menurut pendapat Dr. Erik? Terima kasih Dr. Erik. Oke, terima kasih. Ini saya mencoba menjawab untuk terkait dengan adakah kriteria secara khusus kapan pasien diberikan dengan single pill combination. Mungkin salah satunya adalah kita memberikan single pill combination itu pada pasien-pasien yang kita rasakan compliance-nya cukup buruk. Jadi kita harapkan dengan kita memberikan single pill combination, compliance maupun adherence daripada pasien juga lebih baik diharapkan. Kemudian kita juga bisa berikan pasien dengan single pill combination ini, jika kita rasakan single pill combination ini bisa istilahnya pada pasien-pasien dengan tekanan darah yang sulit terkontrol, di mana dengan kita menaikkan dosis single pill combination itu jadi lebih convenience buat pasien untuk menaikkan dosisnya dengan lebih baik. Kemudian terkait pertanyaan dokter di yang kedua, maaf dok, bisa diulangi? Kapan waktu timing yang terbaik dok? Timing yang terbaik, apakah kita berikan malam atau pagi hari ya? Sebenarnya masalah pemberiannya ini
kalau di guideline sih tidak disebutkan mau berikannya pagi atau malam. Jadi yang penting diberikan di waktu yang lebih kurang sama. Walaupun, nah, cuma mungkin pertanyaannya ada beberapa trial mengatakan diberikan malam hari itu lebih baik. Cuma memang mungkin pertanyaan berikutnya lebih baiknya ini apakah kita ikuti dengan baik juga tekanan darahnya. Karena yang ditakutkan kadang-kadang pasien kita berikan terapi kombinasi pada saat malam hari, itu mungkin akan terjadi penurunan tekanan darah yang cukup ekstrim. Karena sekali lagi kita harus ingat, tekanan darah yang kita inginkan itu 130/70, tapi juga jangan di bawah 120/70. Nah, ditakutkan pada saat kita berikan malam hari dan kita tidak melakukan evaluasi, ini tekanan darah justru bisa di bawah itu dan mungkin bisa memicu iskemik. Ya, jadi bagi saya sih sebenarnya yang penting kita berikan secara rutin, dan kalaupun kita memberikan malam hari, mungkin kita harus bisa melakukan evaluasi yang baik pada pasien itu. Baik, untuk Dokter Erik ternyata ada pertanyaan dari Dokter Gusti Ngurah Prana. Dia menanyakan, mohon izin bertanya, bagaimana target terapi pada pasien isolated systolic, bagaimana? Oke. Kalau makasih Dokter Gusti ya. Oke. Oke, bagi kita yang penting di sini, kalau misalnya pasien dengan isolated systolic hypertension, ya balik lagi, kalau kita misalnya melihat tensinya ini rendah, mungkin ada baiknya kita evaluasi ini, kenapa tekanan diastoliknya bisa rendah. Karena kadang-kadang pasien yang begitu lebar antara sistolik diastoliknya mungkin bisa terjadi adanya gangguan daripada katup, misalnya pasien dengan aorta regurgitation, di mana terjadi perbedaan sistolik dan diastolik yang begitu besar. Jadi mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut pada pasien seperti ini. Jadi misalnya kita ketemu pasien ini, mungkin kita perlu lakukan echo setidaknya untuk kita melihat. Karena pada prinsipnya, kalau kita menurunkan tensinya itu di bawah 60, sudah pasien misalnya sistoliknya 150, 140, tapi diastoliknya 50, kalau kita berikan obat antihipertensi justru bisa berpeluang untuk terjadi iskemik pada pasien ini. Jadi kita butuh data lebih banyak. Jadi saran saya, mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut. Jadi jangan buru-buru memberikan terapi pada hipertensi pada pasien seperti ini. Jadi kita harus lakukan evaluasi lebih lanjut. Terakhir dok, dari Dokter Irsyad, apakah ARB itu lebih superior dibandingkan dengan ACE inhibitor untuk mentreatment hipertensi? Apakah ada preferensi pada kondisi tertentu? Baik, silakan. Terima kasih Dokter Irsyad. Sebenarnya kalau kita katakan ARB itu tidak lebih superior daripada ACE. Bahkan dulu dikatakan ARB itu kita berikan apabila ACE itu kita menemukan pasien mengalami batuk. Jadi kalau saya itu menganggap sebenarnya ACE atau ARB itu tidak lebih superior. Nah, kapan kita berikan pasien dengan ARB dibandingkan dengan ACE, itu mungkin pada pasien dengan diberikan ACE terjadi batuk. Nah, ini ada baiknya kita berikan dengan ARB. Ataupun juga pasien yang terjadi angioedem. Karena di beberapa penelitian itu dikatakan bahwa pasien yang diberikan ACE, kejadian angioedemnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ARB. Jadi kalau pasien bisa terjadi angioedem dan masih membutuhkan RAS blocker, kita mungkin bisa mencoba pemberian ARB. Baik, terima kasih Dokter Edrian. Itu mungkin Dijawab ada lewat chat. Dijawab lewat chat. nanti akan apabila ada pertanyaan lain dan untuk Dokter Erik nanti bisa dijawab langsung melalui kolom chat. Kita ucapkan terima kasih atas diskusi yang menarik yang sudah dibawakan tadi oleh Dokter Erik, dan kita akan tutup sesi ketiga pada hari kedua dari serial workshop. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pasca. Baik. Baik, untuk sesi selanjutnya Dr. Erwinanto sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Kedengaran suara saya ya? Dok. Sehat
Sehat-sehat. Baik. Baik, jadi sebagai sesi penutup pada sore hari ini, Dr. Erwinanto, spesialis jantung dan pembuluh darah akan membawakan topik mengenai optimizing treatment to reach LDL cholesterol goal in clinical setting. Jadi Dr. Erwinanto ini adalah staf pengajar di Universitas Padjadjaran Bandung. Waktu dan tempat saya persilahkan, dokter. Oke, saya share. Kelihatan ya? Belum, dok. Lagi loading mungkin. Sudah kelihatan? Ya, sudah, dokter. Oke. Terima kasih, Dr. Pasca. Selamat sore, teman-teman sekalian. Saya Erwinanto mengajak sejawat sekalian untuk berdiskusi tentang bagaimana melakukan optimisasi terapi agar target kolesterol LDL dapat tercapai dalam praktek klinik. Sejawat sekalian, kolesterol LDL adalah target utama dalam tata laksana dislipidemia. Pada saat ini, efek dari penurunan kolesterol LDL pada morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler baru terbukti pada pasien dengan tingkat risiko kardiovaskuler tinggi dan sangat tinggi. Menurunkan kolesterol LDL pada pasien dengan tingkat risiko kardiovaskuler tinggi dan sangat tinggi bukanlah masalah yang rumit karena pertama, target kolesterol LDL telah disediakan oleh guideline dislipidemia. Dan yang kedua, pilihan obat penurun kolesterol LDL yang tersedia di Indonesia hanya ada dua, yaitu statin dan ezetimibe. Sementara proprotein convertase substilisine-caxin 9 inhibitor atau yang biasa kita singkat menjadi PCSK9 inhibitor belum tersedia di Indonesia. Mengingat bahwa semua pasien dengan tingkat risiko kardiovaskuler tinggi dan sangat tinggi harus mendapatkan statin, sementara efek penurunan kolesterol LDL dari statin itu terbatas, maka sebagian pasien dengan tingkat risiko kardiovaskuler tinggi dan sangat tinggi yang diterapi dengan statin tidak dapat tercapai target kolesterol LDL-nya dan mereka direkomendasikan mendapatkan terapi kombinasi statin dan ezetimibe. Presentasi saya khususkan untuk menjawab pertanyaan, siapakah pasien dengan risiko kardiovaskuler tinggi dan sangat tinggi yang memerlukan terapi kombinasi statin dan ezetimibe. Seperti telah disebutkan terdahulu bahwa efek penurunan kolesterol LDL pada morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler baru terbukti pada pasien dengan tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi. Dan oleh karenanya, langkah awal dari tata laksana dislipidemia adalah mengidentifikasi pasien yang mempunyai risiko tinggi dan sangat tinggi. Semua pasien yang mempunyai atherosclerotic cardiovascular disease atau ASCVD berisiko sangat tinggi. Yang disebut sebagai ASCVD adalah penyakit jantung koroner, stroke, TIA, penyakit peripheral arterial disease, dan multivessel disease yang dibuktikan dengan coronary CT angio. Pasien diabetes tipe 1 yang berusia lebih dari 35 tahun atau tipe 2 yang berusia lebih dari 50 tahun yang disertai dengan target organ damage seperti albumin urea, neuropati atau retinopati, atau mempunyai tambahan faktor risiko 3 atau lebih, atau mempunyai diabetes yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun, itu berisiko tinggi. Sementara diabetes tipe 1 yang berusia lebih dari 35 tahun, diabetes tipe 2 usia lebih dari 50 tahun yang tidak mempunyai target organ damage atau mempunyai faktor risiko tambahan tetapi kurang dari 3, atau mempunyai durasi diabetes antara 10 sampai 20 tahun dikelompokkan sebagai high risk. Pasien dengan penyakit ginjal kronik dengan GFR kurang dari 30 adalah berisiko sangat tinggi, sementara pasien penyakit ginjal kronis dengan GFR lebih dari 30 tetapi kurang dari 60 itu berisiko sangat tinggi. Semua pasien familial hypercholesterolemia, baik itu yang homozigus atau yang heterozigus, jika disertai dengan faktor risiko tambahan, berisiko sangat tinggi. Pasien familial hypercholesterolemia yang tidak disertai dengan faktor risiko tambahan, berisiko
berisiko tinggi. Pasien familial hyperkolesterolemia dapat diperkirakan dari keberadaan total kolesterol yang lebih dari 310 mg per desiliter atau kolesterol LDL yang di atas 190 mg per desiliter. Juga telah saya sebutkan terdahulu bahwa mencapai target kolesterol pada pasien dengan high risk atau yang very high risk bukan masalah yang besar karena target kolesterol LDL telah disediakan di dalam guideline dyslipidemia. Bukti yang ada pada saat ini menunjukkan atau mensupport pendapat bahwa makin rendah kolesterol LDL, makin rendah pula morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Kolesterol LDL terendah yang pernah dicapai dalam studi menggunakan statin, dalam studi Jupiter adalah 55 mg per desiliter. Menurunkan kolesterol LDL sampai ke tingkat 55 mg per desiliter menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Menurunkan kolesterol LDL lebih lanjut sampai sekitar 50 mg per desiliter, bahkan sampai ke 30 mg per desiliter, makin besar menurunkan morbiditas dan mortalitas. Jadi semua bukti ini menunjukkan bahwa makin rendah kolesterol LDL, makin rendah pula morbiditas dan mortalitas. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka pada tahun 2019, European Society of Cardiology mengeluarkan guideline dan merekomendasikan target kolesterol LDL bagi pasien dengan risiko sangat tinggi adalah kurang dari 55 mg per desiliter dan bagi mereka yang berisiko tinggi kurang dari 70 mg per desiliter. Jika target ini bisa dicapai dengan statin tunggal, maka tidak diperlukan tambahan ezetimibe. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapakah kolesterol LDL terendah yang dianggap aman? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan baik, tetapi pada saat ini ada pendapat bahwa kolesterol LDL yang diturunkan sampai sekitar 50 mg per desiliter dianggap aman karena studi dengan masa pemantauan 9 tahun menunjukkan tidak ditemukan efek samping yang berarti. Sementara itu, menurunkan kolesterol LDL lebih rendah lagi sampai sekitar 30 mg per desiliter masih menjadi perdebatan karena ada studi yang menyatakan itu aman, tetapi ada juga studi yang menyatakan muncul efek samping misalnya seperti katarak, new onset diabetes, hematuria, dan insomnia. Jadi pada saat ini ada pendapat umum yang menyatakan bahwa menurunkan sampai 50 mg per desiliter LDL-nya itu dianggap aman. Mencapai target kolesterol LDL juga bukan masalah besar karena obat yang tersedia tidak banyak, yang ada adalah statin dan ezetimibe. Ezetimibe tidak diberikan tunggal tetapi harus bersama dengan statin. Sementara PCSK9 inhibitor tidak tersedia di Indonesia. Semua pasien dengan tingkat risiko kardiovaskuler tinggi dan sangat tinggi direkomendasikan diterapi dengan high intensity statin, yaitu statin yang dapat menurunkan kolesterol LDL 50% atau lebih dari baseline. Ada dua high intensity statin, yaitu satu adalah atorvastatin dengan dosis 40 atau 80 mg, dan yang kedua adalah rosuvastatin 20 atau 40 mg. Jadi semua pasien dengan tingkat risiko kardiovaskuler tinggi atau sangat tinggi hendaknya mendapatkan terapi atorvastatin 40 atau 80 mg atau rosuvastatin 20 atau 40 mg. Jika target kolesterol yang rendah tadi tidak bisa dicapai dengan high intensity statin, maka tahap selanjutnya adalah memberikan gabungan antara statin intensitas tinggi ditambah dengan ezetimibe. Dengan menambahkan ezetimibe pada high intensity statin, kolesterol LDL dapat diturunkan menjadi sekitar 60 sampai 65% dibandingkan baseline. Jika tersedia, di Indonesia belum ada, tetapi jika tersedia dapat diberikan gabungan antara high intensity statin ditambah dengan PCSK9.
Gabungan antara high intensity statin dengan PCSK9 inhibitor itu dapat menurunkan kolesterol LDL 50-60% lebih rendah dibandingkan terapi statin high intensity tunggal. Mengingat bahwa semua pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi dan sangat tinggi dianjurkan atau direkomendasikan untuk mendapatkan terapi high intensity statin, sementara high intensity statin hanya dapat menurunkan LDL kolesterol sekitar 50-55% dari baseline, maka sebagian pasien risiko tinggi dan sangat tinggi tidak dapat tercapai target kolesterol LDL-nya dengan terapi high intensity statin. Dan siapakah pasien-pasien tersebut? Pasien tersebut adalah pasien-pasien yang mempunyai baseline LDL yang tinggi, dan yang kedua adalah pasien-pasien yang tidak merespon terhadap statin yang disebut sebagai statin non-responder. Pasien definisi dari baseline LDL yang tinggi adalah lebih dari 135 mg per desiliter untuk pasien dengan risiko tinggi dan lebih dari 105 mg per desiliter untuk pasien dengan risiko sangat tinggi. Pasien-pasien yang mempunyai baseline LDL seperti ini tidak dapat mencapai target kolesterolnya jika diterapi dengan statin intensitas tinggi sekalipun, karena statin intensitas tinggi hanya dapat menurunkan kolesterol LDL maksimum 55% dari baseline. Definisi dari statin non-responder adalah pasien-pasien yang mempunyai baseline LDL yang tidak tinggi, hanya kurang dari 50% target, tetapi targetnya tidak tercapai walaupun telah diterapi dengan statin intensitas tinggi dan pasiennya minum obat teratur. Dan inilah yang disebut sebagai pasien-pasien dengan statin non-responder. Baseline LDL yang tidak tinggi adalah konsentrasi LDL kurang dari 135 mg per desiliter untuk pasien-pasien dengan high risk dan kurang dari 105 mg per desiliter untuk pasien dengan very high risk. Di atas kertas, pasien-pasien ini harusnya dapat tercapai target kolesterol LDL-nya jika diberikan statin intensitas tinggi, karena statin intensitas tinggi dapat menurunkan rata-rata 50% kolesterol LDL dibandingkan baseline. Tetapi dalam kenyataannya, lebih dari 50% pasien tidak dapat diturunkan kolesterol LDL-nya lebih dari 50% walaupun pasien telah mendapatkan statin intensitas tinggi. Jadi, statin non-responder itu cukup besar dalam praktek sehari-hari. Dan bagaimana kita bisa mengetahui adanya statin non-responder, maka sejawat harus memeriksa kolesterol LDL berulang. Jika sejawat memulai terapi statin, maka sebelum terapi dilakukan pemeriksaan kolesterol LDL, dan setelah terapi statin 8-12 minggu kemudian kolesterol LDL diulang diperiksa. Demikian juga ketika sejawat mengubah dosis atau mengubah jenis statin, maka 8-12 minggu kemudian diperiksa lagi kolesterol LDL-nya, dan pada saat itu sejawat bisa melihat apakah penurunannya 50% atau lebih, atau jangan-jangan kurang dari 50%. Jika pasien sudah minum obat teratur, maka ketika ditemukan LDL kolesterolnya turun kurang dari 50%, maka kita sebut pasiennya adalah statin non-responder. Selanjutnya, bagaimana kita bagaimana terapi pasien-pasien yang yang LDL baseline-nya tinggi. Sepertinya telah disebutkan terdahulu bahwa pilihan terapinya sangat simpel, yaitu high intensity statin, entah itu rosuvastatin 20-40 mg, entah itu atorvastatin 40-80 mg, ditambah dengan ezetimibe 10 mg. Jika dengan terapi ini tidak tercapai target kolesterol LDL-nya, maka pasien-pasien dengan tingkat risiko kardiovaskular tinggi dan sangat tinggi tersebut hendaknya dilakukan intensifikasi dari gaya hidup dengan olahraga dan diet. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan terapi pada pasien-pasien dengan statin yang non-responder.
Seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa pasien-pasien tersebut adalah pasien yang mempunyai baseline LDL yang tidak tinggi, didefinisikan sebagai kurang dari 50% target, kemudian sudah mendapatkan high intensity statin, pasien sudah minum obat teratur, tetapi target kolesterolnya tidak tercapai dan pasien-pasien tersebut hendaknya diberikan statin ditambah dengan ezetimibe. Dan seperti yang telah saya katakan terdahulu, bahwa kombinasi antara statin dan ezetimibe dapat menurunkan kolesterol LDL antara 60 sampai 65% dari baseline. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan memberikan beberapa take home message. Yang pertama adalah sejawat dalam tata laksana dislipidemia hendaknya selalu diingat bahwa tidak semua pasien dapat tercapai kolesterol LDL-nya walau telah diterapi dengan statin high intensity, dan ada dua kelompok yang harus kita identifikasi, yaitu pasien-pasien yang baseline LDL-nya tinggi. Pasien-pasien baseline LDL tinggi didefinisikan sebagai LDL kolesterol baseline pada pasien dengan high risk lebih dari 135 mg per desiliter dan pada pasien dengan very high risk lebih dari 105 mg per desiliter, dan pasien-pasien itu segera diberikan kombinasi statin dan ezetimibe karena statin intensitas tinggi saja tidak bisa menurunkan kolesterol LDL pasien tersebut sampai ke target. Yang kedua adalah yang harus diidentifikasi adalah statin non-responder, dan ini baru dapat kita identifikasi jika kita sudah memberikan terapi pada pasien yang mempunyai baseline kolesterol LDL yang tidak tinggi, yaitu kurang dari 105 pada pasien dengan very high risk dan kurang dari 135 mg per desiliter pada pasien yang high risk, dan pasien sudah minum obat teratur, sudah diterapi dengan statin intensitas tinggi, tetapi tidak tercapai target kolesterol LDL-nya. Dan terapinya juga sangat sederhana, yaitu hanya memberikan statin intensitas tinggi seperti rosuvastatin 20 atau 40 mg, atau vastatin 40 atau 80 mg ditambah dengan ezetimibe. Dan jika tidak tercapai juga dengan terapi ini, maka pasien diminta untuk melakukan intensifikasi gaya hidup dengan meningkatkan olahraga dan dietnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga berguna untuk praktek sejawat sehari-hari. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Erwinanto atas presentasinya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan dok yang masuk. Sebentar saya bacakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Dr. Azimar. Pada pasien ACS dengan hasil pemeriksaan LDL kolesterol berada di rentang 70 sampai 100. Bagaimana pemberian statinnya? Lalu jika dalam follow up selanjutnya LDL sudah mencapai 50, apakah tetap harus kita lanjutkan pemberian statinnya? Silakan dokter. Oke. Untuk pasien dengan ACS itu mempunyai perkecualian. Dr. Azimar, apa kabar? Itu mempunyai perkecualian. Untuk pasien-pasien dengan ACS harus diterapi dengan high intensity statin tanpa melihat baseline LDL. Walaupun baseline-nya itu rendah, seperti 70-100, dia tetap diberikan high intensity statin. Oke. Berapakah targetnya? ESC itu menawarkan, tidak mengharuskan, menawarkan diturunkan sampai kurang dari 40 mg per desiliter dengan catatan bahwa kita tidak tahu efek sampingnya. Jadi kalau misalnya sejawat mau turunkan mungkin sampai 40 mg per desiliter tetap bisa diterima. Kemudian kalau pasien itu sudah diturunkan sampai ke tingkat tersebut, apakah statinnya harus dihentikan? Jawabannya adalah tidak. Statin tetap harus diberikan, mengingat bahwa biasanya pasien itu akan meningkat lagi LDL-nya ketika di rumah. Jadi tetap diberikan. Baik. Kalau sejawat takut, maka lakukan pemeriksaan 4 minggu lagi untuk melihat berapa tingkat LDL-nya dan
ditanyakan apakah ada efek samping, terutama nyeri otot itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi walaupun sudah tercapai target, pemberian terapi tetap harus dilanjutkan. Nah, kemudian kalau misalnya kemudian banyak juga nih dok pasien bertanya kan kadar LDL-nya sudah tercapai, tetap dilanjutkan dengan dosis yang sama atau perlukah diturunkan dosis pemberian obatnya dokter? Sebetulnya pengobatan kolesterol LDL itu hampir sama seperti hipertensi, karena semua studi itu memperlihatkan bahwa kolesterol LDL itu akan turun selama 6 minggu sampai yang terendah yang bisa dicapai, dan kemudian dia plato, walaupun plato artinya tidak meningkat, tidak berkurang, walaupun statinnya dilanjutkan. Jadi sekali dia tercapai, maka statin tetap dilanjutkan. Artinya pasien-pasien dengan high risk atau very high risk itu, jika diterapi dengan statin intensitas tinggi dan sudah tercapai, dia tetap pakai statin intensitas tinggi, jangan dirubah menjadi statin intensitas menengah. Statin intensitas menengah misalnya adalah simvastatin 40 mg, rosuvastatin 10 mg, atau orvastatin 20 mg. Jadi tetap memakai statin tersebut, terus dilanjutkan. Jadi kalau sudah dengan high intensity statin tetap on track dengan high intensity statin begitu ya dok ya? Ya. Tidak kemudian turun ke moderate atau low intensity statin. Betul. Baik. Nah kemudian ada lagi pertanyaan dok, untuk monitoring fungsi livernya, seperti yang kita ketahui salah satu efek samping dari pemberian statin ini yang paling sering ditanyakan ini adalah untuk SGOT dan SGPT-nya dok. Kalau tadi kan kita nilai untuk evaluasi LDL-nya itu dalam 8 plus minus 4 minggu. Nah apakah untuk enzim liver ini juga harus diperiksakan dalam periode waktu dan rentang waktu yang sama? Dan tips and triknya apa nih dok jika kemudian terjadi peningkatan dari enzim AST dan ALT tersebut? Ya, enzim untuk liver itu hanya diperiksa di awal dan tidak diperiksa lagi jika tidak ada indikasi. Yang disebut indikasi adalah misalnya jaundice. Jadi tidak diulang-ulang seperti kita memeriksa kolesterol LDL yaitu 8 sampai 12 minggu. Tidak. Nah, kalau ternyata pasien itu ketika ada jaundice dan diperiksa ternyata SGPT-nya katakan naik lebih dari 3 upper limit of normal, maka statinnya ada 2 kemungkinan. Statinnya satu dihentikan, yang kedua adalah statinnya dikurangi dosisnya menjadi moderate statin, moderate intensity, tapi sebagian menyatakan sebaiknya dihentikan dan ditunggu sampai turun lagi. SGOT-nya turun, dan kalau sudah turun maka dia bisa dimulai lagi dengan dosis yang sama sebelum SGPT-SGOT-nya naik. Jadi itu yang dinyatakan oleh guideline. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari dokter Risa. Beliau menanyakan, kriteria mana yang kita bilang secara klinis bahwa ini adalah nyeri otot akibat efek samping statin? Kalau dilihat dari keluhannya tidak bisa, tetapi yang bisa dilakukan adalah ketika seorang diterapi dengan statin dan ternyata muncul nyeri otot, maka yang harus dijawab pertama kali adalah apakah nyeri ototnya punya penyebab lain. Jika dia tidak punya penyebab lain, maka pasien ini diperiksakan kreatinin kinase. Ketika kreatinin kinasenya naik melebihi 4 kali dari upper limit of normal, maka kita harus mengurangi dosisnya atau menghentikan, sebaiknya dihentikan untuk wash out. Kalau ternyata dihentikan dan nyerinya masih ada sesudah sekitar 8-12 minggu dan nyerinya masih ada, maka kita bilang itu bukan karena statin. Maka statin dilanjutkan kembali. Tetapi kalau nyerinya hilang atau berkurang,
maka statin bisa dimulai lagi. Kita mulai dengan dosis yang sama. Kalau dengan dosis yang sama nyeri lagi, maka kita bisa kurangi dosisnya menjadi setengah. Jika masih nyeri, kita bisa selang-seling, sehari minum, sehari tidak. Kalau masih nyeri, maka dihentikan. Dan digantikan dengan misalnya ezetimibe saja, tetapi jangan berharap akan mendapatkan penurunan LDL yang besar. Ezetimibe saja hanya bisa menurunkan sekitar 20% dari baseline LDL-nya. Kalau ternyata sekannya lebih dari 10 kali dari upper limit of normal, berhentikan. Dan hati-hati karena pasien ini sudah masuk ke rhabdomyolysis. Dan itu dihentikan. Mungkin kita bisa memulai lagi, tetapi tetap CK harus diperiksa lagi, hati-hati. Dan kalau naik lagi, hentikan pasien ini betul-betul intoleran terhadap statin. Sehingga pilihannya adalah hanya dua pada pasien ini, yaitu ezetimibe yang paling aman, atau diberikan bile acid sequestrant, seperti apa ya? Sekarang sudah sangat kolesterol, kolestiramin, ya seperti itu. Tapi saya menganjurkan ezetimibe karena bile acid sequestrant terlalu banyak efek sampingnya. Baik, saya rasa jawaban dari Dr. Erwinanto sudah sangat jelas. Baik, jadi ini adalah pertanyaan terakhir, dokter. Waktu juga sudah mendekati akhir. Jadi dengan ini saya tutup sesi terakhir pada hari kedua webinar series Six in a Heart Failure. Dan sebelum ditutup, Dr. Erwinanto, saya minta izinnya ya dok. Jadi ini setiap hari sebelum closing kita ada pengundian door prize. Kemudian ini sambil menunggu teknis ya, mengingatkan juga untuk para rekan-rekan sejawat bahwa acara In a Heart Failure ini masih akan terus dilangsungkan masih 3 hari ke depan. Jadi rangkaian acara ini mulai dari kemarin tanggal 18 November, hari ini hari kedua, dan kita minta teman-teman juga bergabung untuk besok di hari Jumat. Kita mulai pada pukul 15, tentu saja dengan topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik yang sudah dibicarakan pada pagi hari ini. Kemudian juga nanti pada hari terakhir sesi In a Heart Failure ini, kita akan melakukan launching buku yang sudah dibuat oleh Pokja Gagal Jantung dan Penyakit Kardiometabolik. Baik, sudah bisa? Oke. Ya, mulai. Stop. Dr. Nazirah Istianisa. Dr. Nazirah Istianisa, halo. Bisa dinyalakan videonya? Kita hitung. Ada nih. Ada. Ada, ini ada. Dapat apa ya? Handphone Samsung A11. Selamat dokter Nazira. Serius? Saya juga mau ya. Selamat ya dokter, sudah mengikuti sampai sore dan dapat door prize. Baik. Selamat dokter Nazira. Ya. Cuma satu saja ya hadiahnya. Baik, terima kasih kepada keempat pembicara, Dr. Erwinanto, Dr. Erik, dan Dr. Paskaryatna Prabodewi, dan atas diskusi yang menarik serta keikutsertaan dari teman-teman sejawat ya sampai sore hampir maghrib ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada hari berikutnya, dan tetap kita ikutin sampai hari terakhir bagi teman-teman sejawat sekalian, dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.